Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ustazah Zulfi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk anak-anakku kelas 9, yaitu kita masih pada bab 1, yaitu tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemarin kita sudah membahas tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kemudian kita membahas poin B juga, yaitu tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Dan sekarang kita masuk pada poin C. Poin C itu apa? Tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nah, ini kita lanjut langsung pada materi, yaitu yang pertama, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Nah, nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum itu ada 4. Yang pertama, lembaga. Kemudian yang kedua, hak asasi manusia. Yang ketiga, demokrasi. Dan yang keempat, hukum. Kita bahas yang pertama, yaitu tentang lembaga. Pada materi ini mencakup lembaga negara, HAM, demokrasi, dan hukum itu sendiri. Nah, pada lembaga ini, sistem pemerintahan Indonesia ini sesuai dengan perkembangan zaman, sampai pada akhirnya menciptakan lembaga baru, yaitu ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah, ada MK, MK itu Mahkamah Konstitusi, dan yang terakhir ada KY, KY itu Komisi Yudisial. Jadi awalnya dulu lembaga ini tidak ada, tapi karena terjadi perubahan atau adanya amandemen, sekarang mulai diadakan. Nah, ketiga lembaga ini itu harus berdasarkan dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian kita bahas yang kedua. Yang kedua apa? HAM atau hak asasi manusia. Negara kita ini menghormati akan hak asasi manusia, yaitu berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Bukan hak yang hanya mengutamakan pada kebebasan individu. Nah, jadi hak asasi manusia ini harus berdasarkan pada kelima sila Pancasila, yaitu ada ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi hak asasi manusia ini jangan sampai bertentangan pada kelima sila-sila Pancasila. Kemudian kita bahas yang nomor 3, ada demokrasi. Nah, negara kita yang diterapkan adalah demokrasi apa? Ya, demokrasi Pancasila. Ya, jadi demokrasi bukan pada dominan mayoritas. Jadi di situ tidak boleh saling menjatuhkan. Demokrasi Pancasila ini mengutamakan pada kekeluargaan dan juga musyawarah. Contohnya apa? Contohnya di situ ada pemilu atau pemilihan umum. Sehingga jika ada pemilu atau pemilihan umum, entah itu pemilihan presiden, entah itu gubernur ataupun bupati, di situ supaya melakukan adil atau luber jurdil. Nah, dan jika ada masalah supaya diselesaikan dengan jalan apa? Dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan kita bahas yang keempat. Yang keempat itu ada apa? Ada hukum. Nah, jadi Indonesia ini diarahkan pada Pancasila. Kenapa kok Pancasila? Karena Pancasila di sini merupakan sumber dari segala sumber hukum.
Jadi semua peraturan perundang-undangan itu tidak boleh bertentangan pada Pancasila. Misalkan TAP MPR, terus Perpu, peraturan pemerintah, peraturan daerah, itu semua tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian kita lanjut pada yang poin 2, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Nah, sistem perekonomian ini dikembangkan pada sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Nah, adapun landasannya di sini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945, yaitu ada di pasal 33. Isinya apa? Yaitu yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip di situ kebersamaan, terus keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, seperti itu ya, dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan juga kesatuan ekonomi nasional. Nah, dari berbagai wujud ekonomi, baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia maupun sebagai bentuk pengaruh asing di situ dapat dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Maksudnya selama di situ tidak menentang dengan nilai-nilai Pancasila ya kita terima gitu. Contohnya apa? Contohnya ada di situ bank, terus supermarket, terus mall. Nah, di situ lembaga perekonomian tersebut dapat kita terima selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selama tidak ada penyimpangan ya, tetap kita terima. Kemudian kita masuk pada poin yang ketiga. Poin yang ketiga itu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Nah, di sini tujuan Indonesia ini supaya terwujud adil dan makmur yang berdasarkan pada Pancasila. Nilai-nilai sosial dan budaya ini supaya terus berkembang. Akan tetapi ya supaya terarah. Nilai-nilai tersebut harus sesuai dengan Pancasila. Untuk itu kita supaya mewariskannya kepada generasi muda. Nah, contohnya di situ ada musyawarah, kemudian gotong royong. Nah, itu nilai-nilai yang harus kita pelihara dari dulu sampai seterusnya. Nah, adapun nilai-nilai dari asing yang harus kita terima, ya contohnya ada semangat kerja keras, kemudian disiplin, sikap ilmiah. Nah, itu kita bisa mencontoh. Tapi juga ada yang kita cegah ya. Yang kita cegah itu contohnya kayak sikap egois. Sikap egois itu kita supaya mencegah, terus kemudian ingin menang sendiri. Contohnya kayak sampai menjajah bangsa itu atau sampai menjajah negara lain itu jangan sampai ditiru. Karena itu merupakan penyimpangan dari sila kedua. Sila kedua apa? Kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka jangan sampai itu terjadi. Kemudian kita masuk pada poin keempat. Ya. Poin keempat ini ada perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, di bidang pertahanan dan keamanan ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 pada pasal 27
ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Isi dari pasal 27 ayat 3 itu menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Jadi setiap warga negara itu berhak atau punya kewajiban untuk membela. Kemudian pasal 30 ayat 1 isinya menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, dengan demikian, kedua pasal ini itu menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam upaya bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan. Nah, contoh dari partisipasi itu apa? Nah, kalian lihat pada gambar di sini, itu contohnya siskampling, ya kan? Siskampling atau ronda malam. Di situ tujuannya adalah untuk keamanan lingkungan. Nah, itu supaya digilir secara bergantian. Jadi jaganya bergantian. Di situ melibatkan masyarakat. Jadi intinya tugas pertahanan dan keamanan itu bukan hanya tugas dari TNI maupun Polri saja, tapi kita semua juga harus ikut serta atau harus berpartisipasi dalam pertahanan dan keamanan. Untuk apa? Untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nah, tugas kita sebagai warga negara atau generasi muda ya, supaya tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi maupun sebagai dasar. Dengan apa ya? Dengan menjadikannya sebagai pandangan hidup atau sebagai pedoman, di mana kita harus menghayati dan juga bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi materi yang Ustazah sampaikan pada bab 1, poin 1, 2, 3 itu udah selesai. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan. Jika ada pertanyaan yang di situ kalian kurang paham atau di situ masih bulet, kalian masih belum dong, ya supaya kalian bisa tanyakan ke saya melalui chat pribadi, itu juga bisa. Pelajari dari poin 1, 2, 3 ya. Ini nanti insya Allah minggu depan ada ulangan harian 1. Ulangan harian 1 insya Allah soalnya 10. Ya nanti kalian lihat pilihan ganda atau uraian. Insya Allah Ustazah nggak menyampaikan apa itu maksudnya, nggak membuat soal yang terlalu susah. Jadi Ustazah kira-kira kalian sekiranya mampu atau tidak itu. Ya, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Tidak lupa saya mendoakan kepada anak-anakku kelas 9 supaya kalian semua bisa menjadi anak-anak yang berprestasi, yang di situ juga bisa membanggakan kedua orang tua, kemudian bisa cepat menjadi mubalik-mubalighat yang faham, faqih, alim, dan barokah. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.